Heavenly Light Ministry untuk menjadi terang dunia. Kami Heavenly Light Ministry. Salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kembali bersama dengan Heavenly Light Ministry dalam lanjutan pendalaman Alkitab lewat pelajaran sekolah Sabat yang akan kita pelajari pada saat ini. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat, mari kita tunduk sejenak, meminta hikmat Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat membutuhkan hikmat-Mu, memampukan kami, menyanggupkan kami untuk boleh memahami, mengerti dengan baik dan benar apa yang menjadi maksud, tujuan, dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Saudaraku, puji Tuhan, pada pekan ini kita sudah tiba di pelajaran yang kelima, dan penulis sekolah Sabat mengambil judul yaitu Semua untuk Kemuliaan Allah, yang didasari dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-31, bunyinya demikian. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ada 3 bagian yang akan kita lihat untuk pelajaran kita pekan ini. Atau ada 3 dasar Alkitab yang akan kita bahas pada saat ini. Dasar yang pertama adalah diambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 13. Dasar yang kedua diambil dari kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai ayat 27. Dan pasal yang ketiga atau bagian yang ketiga diambil dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-33. Kita akan melihat 3 dasar Alkitab ini. Mari kita masuk kepada dasar yang pertama. Mari kita lihat dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Saya senang untuk kita melihat terlebih dahulu sedikit latar belakang dari ketiga pasal ini. Kita tahu bersama bahwa kota Korintus adalah kota di mana penyembahan berhala masih sangat kuat di sana. Kita tahu juga bahwa kota Korintus adalah kota pelabuhan, di mana perdagangan kemudian semua ada di sana. Semua masuk di kota Korintus. Sehingga ketika daging-daging itu masuk di kota Korintus, sebelum itu dijual di pasar umum, maka daging-daging yang masuk di kota Korintus itu kebanyakan dipersembahkan kepada berhala. Jadi itu dibawa di rumah berhala, kemudian dibuat ritual-ritual dan dipersembahkan kepada berhala. Setelah daging-daging itu dipersembahkan kepada berhala, maka yang dilakukan adalah daging-daging itu dijual di pasar umum. Bahkan itu dibagi-bagikan kepada orang-orang. Nah, dalam latar belakang ketiga pasal ini, ternyata banyak dari jemaat yang ada di Korintus makan dari daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Mereka makan daging itu karena bagi mereka tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Karena mereka tidak percaya dengan berhala,
Kemudian mereka tidak terlibat dalam ritual yang dilakukan atau penyembahan yang dilakukan kepada berhala. Jadi bagi mereka tidak ada yang salah ketika mereka makan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Tapi yang menjadi masalahnya, ini yang menjadi masalahnya. Yang menjadi masalahnya adalah ketika mereka makan daging itu yang sudah dipersembahkan kepada berhala, itu dilihat oleh orang-orang yang baru mengenal Yesus, yang sebelumnya melakukan praktik-praktik penyembahan berhala. Ini yang menjadi masalahnya. Itulah sebabnya ketika mereka melihat itu, dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-8 kita dapati bahwa hati nurani mereka disakiti. Menjadi batu sandungan bagi mereka. Kenapa? Karena mereka merasa, oh ternyata Allah yang disembah oleh jemaat yang ada di Korintus bisa disatukan dengan berhala-berhala mereka. Dan hal ini menjadi batu sandungan. Hal ini menjadi masalah. Sehingga menyebabkan juga perpecahan terjadi di jemaat yang ada di Korintus. Nah, dalam hal ini Paulus memberikan nasihat, ya. Paulus memberikan nasihat. Saya kutip dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 9 sampai 11. Dia katakan begini, "Tetapi janganlah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu." Jadi Paulus dalam hal ini memberikan nasihat kepada mereka yang memakan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Karena tindakan itu menjadi batu sandungan bagi mereka yang baru bergabung, yang menerima Yesus, yang baru menerima Yesus sebagai juru selamat dan pribadi mereka. Itulah sebabnya saudaraku, ada beberapa poin penting yang boleh kita lihat untuk bagian yang pertama ini. Poin yang pertama adalah seringkali tanpa kita sadari kita menjadi penyembah berhala. Apa sih berhala itu? Berhala itu adalah sesuatu yang menomorduakan Tuhan. Dan apa saja bisa menjadi berhala. Baik handphone kita, ya, pekerjaan kita, jabatan kita. Apa saja bisa menjadi berhala. Bahkan keluarga kita bisa menjadi berhala. Ketika kita menjadikan Allah yang nomor 2, maka itulah yang disebut dengan berhala. Dan seringkali kita menjadi penyembah berhala. Artinya kita lebih mengutamakan yang lain ketimbang Allah. Itu namanya berhala. Poin yang kedua yang boleh kita lihat adalah seringkali juga tanpa kita sadari kita menjadi berhala bagi sesama kita. Kita menjadi berhala bagi sesama kita. Seringkali kita dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan, kita melemahkan iman saudara kita. Menyakiti hati nurani mereka. Menjadi batu sandungan bagi mereka. Tindakan-tindakan yang kita buat seringkali di dalam gereja melemahkan iman mereka sehingga mereka sudah tidak mau lagi masuk gereja. Seringkali kita menjadi berhala bagi sesama kita. Dan itu yang menjadi masalah di Korintus pada saat itu. Poin yang ketiga adalah kurangnya kasih yang ditunjukkan oleh jemaat yang ada di Korintus kepada mereka yang baru mengenal Allah. Dan hal ini tentunya kurangnya kasih ini menyebabkan perpecahan di dalam jemaat. Dan poin yang keempat adalah kesombongan rohani memberikan dampak negatif
kepada mereka yang baru mengenal Allah. Kesombongan rohani, merasa diri hebat. Dan hal ini juga terjadi perpecahan di jemaat yang ada di Korintus. Itulah sebabnya saudaraku, aplikasi yang boleh kita ambil untuk bagian yang pertama ini adalah sebenarnya dan seharusnya semakin bertambah pengetahuan kita tentang Allah, seharusnya kasih kita kepada sesama juga semakin bertambah. Karena kita melihat Allah yang kita sembah penuh dengan kasih, maka kita dipanggil juga untuk memantulkan kasih yang sama kepada sesama kita. Semakin bertambah pengetahuan kita tentang Allah, seharusnya kita tahu bagaimana cara mengasihi sesama kita. Dan ini yang Paulus coba ajarkan. Pengetahuan mereka harus seimbang dengan kasih mereka. Jadi semakin bertambah pengetahuan, seharusnya kasih itu juga semakin bertambah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah, bagian yang kedua adalah, mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 9, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-27. Kalau saudara baca pasal ini, maka saudara akan dapati bahwa pasal ini membahas tentang tindakan kasih. Pasal ini membahas tentang tindakan penyangkalan diri. Tindakan yang tidak mementingkan diri. Yang dilakukan oleh Paulus dengan cara tidak mengambil haknya. Tidak mengambil haknya sebagai rasul yang melayani jemaatnya. Paulus tidak mengambil haknya. Malahan Paulus dia berfokus kepada pelayanannya. Dia berfokus kepada pelayanan Injil. Dia pergi untuk memberitakan Injil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini adalah tindakan kasih, penyangkalan diri, pelayanan kasih yang dilakukan oleh Paulus. Dan ini yang Paulus mau ajarkan kepada jemaat yang ada di Korintus, bagaimana melayani dengan kasih, bagaimana memperlakukan sesama kita dengan kasih. Di ayatnya yang ke-7, 12-15, dia katakan begini, dalam 1 Korintus pasal 9. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Kalau orang lain mempunyai hak mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu. Luar biasa. Supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Dengan pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus diberi dari pemberitaan Injil itu, tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Luar biasa, tindakan penyangkalan diri, pelayanan kasih yang coba diajarkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Ada beberapa poin penting yang boleh kita lihat untuk bagian yang kedua ini. Poin yang pertama adalah Paulus tetap mengenal identitasnya sebagai hamba Allah. Dia tetap mengenal identitasnya bahwa dia adalah hamba Allah. Itulah sebabnya sekalipun dia tidak menerima haknya, dia tetap melayani Allah. Dia tetap pergi untuk memberitakan Injil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Luar biasa Paulus. Poin yang kedua adalah, kalaupun kita menerima upah atau menerima hak kita, maka kita harus gunakan
berkat yang Tuhan berikan itu untuk pemberitaan Injil dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kita bukan hanya gunakan itu untuk memuaskan diri kita, pribadi kita, kebutuhan kita sendiri, tapi kita gunakan berkat hak kita itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi aplikasi untuk bagian yang kedua adalah ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan pribadi kita, maka kita dipanggil untuk melayani Dia. Kita dipanggil untuk melayani Dia dengan penyangkalan diri, melayani Dia dengan kerendahan hati, tidak mementingkan diri, peduli kepada sesama, melayani dengan kasih sekalipun tidak menerima upah. Karena dalam kitab Amsal, Salomo katakan bahwa Allah yang akan membalas upah kita. Kita tiba di bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga diambil dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai ayat 33. Ada beberapa bagian yang coba diangkat oleh Paulus, yang coba disampaikan oleh Paulus dalam pasal ini. Kalau kita lihat secara struktur dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, bahkan sampai ayatnya yang ke-12, maka kita dapati di sana bahwa Paulus sementara merujuk kepada kehidupan orang Israel di zaman dulu sebagai contoh untuk memberikan pelajaran rohani bagi jemaat yang ada di Korintus untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Ada beberapa poin yang Paulus katakan mengenai pelanggaran yang dibuat oleh orang Israel, dan harapan Paulus pelanggaran ini tidak diulangi kembali oleh jemaat yang ada di Korintus, bahkan sampai kepada kita yang ada sampai dengan saat ini sebagai gereja modern. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-7, kesalahan yang pertama adalah jangan menjadi penyembah berhala. Jadi Paulus merujuk kepada orang Israel di mana mereka terlibat dalam penyembahan berhala, dan Paulus mau supaya jemaat yang ada di Korintus tidak terlibat dalam penyembahan berhala. Kemudian di ayat 8, jangan melakukan percabulan. Mereka, nenek moyang kita terlibat dalam percabulan, maka Paulus mengingatkan mereka, jemaat yang ada di Korintus, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Di ayat 9, jangan mencobai Tuhan. Di ayatnya yang ke-10, jangan kita bersungut-sungut. Jangan kita bersungut-sungut. Bahkan di ayatnya yang ke-12 menambahkan bahwa jangan kamu merasa kuat. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus. Jangan merasa kuat. Jangan sombong rohani. Jangan merasa diri hebat. Karena hal itu bisa membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Di ayatnya yang ke-12 dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Jadi Paulus memberikan amaran yang keras, tegas kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, yang dilakukan oleh bangsa Israel, itu membawa kehancuran, bahkan membawa kebinasaan bagi bangsa Israel. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-5. Ya, supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena itu adalah contoh, gambaran, supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Di ayatnya yang ke-11 dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Setelah Paulus merujuk kepada bangsa Israel, kemudian dia memperingatkan jemaat yang ada di Korintus sehubungan dengan penyembahan berhala. Paulus memberikan peringatan betapa berbahayanya penyembahan berhala. Karena itu adalah tindakan yang menentang dan memberontak kepada Allah. Jadi penyembahan berhala itu adalah tindakan yang menentang Allah, bahkan memberontak kepada Allah. Dan ini yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu.
penyembahan berhala, terjadi penyembahan berhala di sana. Itulah sebabnya ketika daging-daging itu masuk, ya, kemudian digunakan sebagai ritual, ya, ritual dibawa ke rumah-rumah dewa, ya, kemudian dibuat ritual, setelah itu dijual, ya, dijual, kemudian banyak dari anggota gereja yang makan daging itu. Nah, nasihat Paulus sehubungan dengan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-25 sampai ayat 28, maka kita dapati di sana bahwa Paulus memberikan nasihat bahwa kita boleh makan itu, daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, tapi ingat baik-baik. Jangan kita menjadi batu sandungan atau melemahkan iman saudara kita. Paulus memberikan nasihat. Paulus memberikan peringatan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa mereka boleh makan itu, tapi ingat baik-baik, jangan sampai hal itu melemahkan iman dari saudara-saudara kita yang baru mengenal Allah. Ya, kita boleh makan karena kita tidak percaya dengan berhala, ya, kita tidak terlibat. Ya. Yang jadi masalah ketika kita terlibat dalam praktek-praktek ritual penyembahan berhala. Ya, Paulus katakan kalau makan saja tidak menjadi masalah. Tapi jangan sampai kita menjadi batu sandungan, menyakiti hati nurani mereka yang baru mengenal Allah. Itulah sebabnya dia kasih nasihat di ayat 23 dalam 1 Korintus pasal 10. Dia bilang begini, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Nah, luar biasa ini. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya. Jadi bijak-bijaklah kita dalam bertindak sehingga kita tidak menjadi batu sandungan bagi saudara seiman kita. Jangan sampai tindakan kita, sekalipun itu benar, jangan sampai hal itu menjadi batu sandungan bagi mereka dan membawa mereka jauh daripada Allah, ya, jauh daripada Allah. Kalau kita mengambil poin untuk bagian yang ketiga ini, untuk kehidupan kita saat ini, di bagian yang ketiga ini, dalam 1 Korintus pasal 10 ini sebenarnya adalah penyembahan yang terbagi. Penyembahan yang setengah hati. Penyembahan yang setengah hati. Dan seringkali penyembahan yang setengah hati ini terjadi di dalam jemaat. Saya kasih contoh. Ketika kita sudah mengasingkan waktu kita untuk berdoa jam sekian hari, kemudian kita sudah asingkan waktu kita untuk baca Alkitab. Kemudian ketika tiba saatnya kita berdoa dan baca Alkitab, waktu kita itu diambil atau disita, kita gunakan itu untuk pekerjaan kita. Itulah yang dinamakan dengan berhala. Kita lebih mengutamakan yang lain ketimbang Allah. Yang seharusnya waktu itu kita gunakan untuk berdoa dan baca Alkitab, untuk membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, tapi kita ambil itu untuk pekerjaan kita. Poin saya adalah Allah harus menjadi prioritas kita dari segala sesuatu. Allah harus menjadi satu-satunya Allah yang kita sembah. Yang menjadi kesimpulan bagi kita dalam pelajaran kita pekan ini, ada 2 ayat yang rindu untuk saya angkat. Bagaimana mencegah penyembahan berhala. Bagaimana mengatasi penyembahan berhala. Ada 2 ayat sebagai panggilan kita dalam pelajaran kita saat ini. Ayat yang pertama dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah.
pastikan segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan, pastikan Allah yang dipermuliakan. Ini adalah salah satu cara untuk mencegah penyembahan berhala. Ayat yang kedua diambil dari kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Kasih kepada Allah, mengasihi Allah secara totalitas, baik hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, dan kasih yang sama, mengasihi sesama, sama seperti kita mengasihi diri kita. Ini adalah cara yang terbaik untuk kita mencegah penyembahan berhala. Kiranya kita boleh menjadi umat Tuhan yang tetap setia sampai Tuhan datang. Adalah doa dan harapan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Like ministry.